Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini kita berkumpul di Masjid At-Taqwa untuk menunaikan salat fardu berjamaah, salat zuhur berjamaah. Dan ini di antara nikmat yang sangat besar, Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki beribadah kepadanya. Di siang ini kita telah masuk tanggal 21 Safar 1448 Hijriah, 5 Agustus 2026 Masehi. Ya, alhamdulillah, kalau kita teringat akan bulan Agustus, tentunya kita bersyukur atas nikmat Allah terhadap negeri kita, itu nikmat kemerdekaan, keamanan, kemerdekaan yang kita rasakan. Seharusnya kita bersyukur dengan beribadah kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang besar terhadap negeri kita ini. Tentunya kita senantiasa menjaga keamanannya, senantiasa kita doakan agar negeri ini menjadi negeri yang aman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan Kitabul Jami', bagian dari Bulughul Maram, bagian akhir dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang ke-86 di dalam kitab ini, di bab yang kelima, motivasi berakhlak mulia, dan insyaallah ini adalah hadis yang ke-10 di bab yang kelima ini. Hadis yang ke-10 di bab yang kelima motivasi berakhlak mulia, bunyi hadis tersebut dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man radda an irdi akhi bil ghaib," siapa yang membela kehormatan saudaranya ketika sedang tidak bersamanya, raddallahu an wajhin nara yaumal qiyamah, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari siksa neraka di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya, dan beliau mengatakan, Imam At-Tirmizi itu mengatakan hadis ini derajatnya hasan, bagaimana beliau beri komentar pada hadis yang baru saja kita dengar. Jadi hadis yang baru saja kita dengar adalah berisi tentang keutamaan bagi siapa saja dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apabila ada di antara majlis, di antara pertemuan, di antara duduk-duduk, di antara gurauan, apabila ada melakukan ghibah atau gunjing, membicarakan aib orang lain, dan apabila kita membelanya, meluruskannya, dan orang yang dibela itu tidak ada, maka ini keutamaannya. Allah akan jauhkan wajah kita dari siksa api neraka di hari kiamat. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Dan di sini kenapa ganjarannya besar? Karena terdapat keikhlasan.
Kalau orang yang dibela hadir di majelis ini, misalnya di ruang rapat atau di ruang ngopi-ngopi, kalau bahasa sekarang kan orang banyak duduk sambil ngopi-ngopi. Kalau ada orang yang kita bela, itu wajar kita mendapat pujian darinya atau suatu perbuatan yang membuat dia berterima kasih. Ini orangnya tidak hadir. Lalu kita bela kehormatannya, kita jaga kehormatannya. Dengan memutuskan pembicaraan, sudahlah, janganlah kita ngurus aib si fulan itu. Kita juga banyak aib, cuman Allah menutup aib kita. Demikian. Tetapi kebanyakan di antara majelis-majelis kita lihat duduk-duduk pembicaraan tentang aib manusia, itu kebiasaannya kita tersenyum mendengarnya. Bahkan kita ikut nimbrung. La haula wala quwata illa billah. Jadi ikut juga memakan bangkai saudara kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini suatu musibah ya. Dan seharusnya selayaknya bagi kita yaitu menjauhkan diri. Kalau kita tidak sanggup untuk menegur, memberhentikan majelis, kita bubar, pergi saja. Pembahasannya kurang menarik. Daripada kita berdosa atau pahala kita diambil terhadap orang yang digibahi. Ini masalahnya bukan masalah dunia. Ini di akhirat. Orang yang kita gibahi itu akan menuntut apa yang telah kita jatuhkan kehormatannya ketika di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan menjatuhkan kehormatan seorang muslim adalah perbuatan ungkapan yang disebut dengan perbuatan yang lagha. Perbuatan yang lagha, yang tidak ada faedahnya. Nanti bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat di dalam surah Al-Qasas ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu. Bila mereka mendengar perkataan yang lagha, yang sia-sia, apa perintahnya? A'radu an. Maka berpalinglah darinya. Dalam surah Al-Qasas ayat 55. Dan begitu juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat di antara sifat-sifat orang yang beriman. Di antara sifat orang yang beriman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang sia-sia, yang lagha, yang lag. Tidak ada manfaatnya, bahkan mudaratnya yang banyak. Disebutkan kalimat atau kata lagha, lagu, dijelaskan oleh ulama tafsir, huwal kalamul ladzi la khaira fihi wa la faidah. Itu dia perkataan lagha. Jadi huwal kalamul ladzi la khaira fihi wa la faidah. Perkataan yang tidak ada baiknya dan tidak ada manfaatnya, itulah yang lagha. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Manan. Kemudian ada juga yang menjelaskan tentang lagha, perkataan yang lagha, annahul ma'asi kulluha. Seluruh jenis maksiat. Jadi lebih luas cakupannya. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri yang terdapat dalam tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman masih tentang perkataan lagha. Di dalam surah Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Bila kamu melihat orang-orang yang memperolok ayat-ayat kami, maka fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, hatta yakhudu fi hadithi ghairi, sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain.
Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqum ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Jika setan membuatmu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat larangannya itu. Jadi ini termasuk perbuatan yang dihembus-hembuskan oleh syaitan. Menjatuhkan kehormatan orang lain, membicarakan aib orang lain. Kalau itu seandainya itu benar, itu namanya ghibah. Tapi kalau itu tidak benar, itu kita telah berdusta terhadapnya, memfitnahnya. Jadi tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan, mending kita berpaling, kita tinggalkan pembicaraan tersebut. Ini sikap yang hati-hati bagi seorang mukmin. Jadi ayat-ayat yang kita sebutkan itulah di antara ayat tentang bahwasanya kita menjauhi perbuatan atau perkataan yang laghaw, yang sia-sia. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang menjelaskan sikap seorang mukmin saat mendengar saudaranya dighibahi, saat saudaranya dibicarakan aibnya. Kata beliau, apabila seorang mendengar orang yang menggibahi, maka haram hukumnya mendengar ghibahnya. Seharusnya dia melarang dan berusaha memalingkan pembicaraan kepada topik yang lain, pembicaraan yang lain. Ada pahala yang besar dan dalam sikap yang seperti ini. Jadi jika ghibah itu terus berlanjut, maka sebaiknya kita yang mendengar ghibah tersebut meninggalkan tempat tersebut. Jadi dari sini kita ambil kesimpulannya bahwasanya sikap seorang muslim atau muslimah apabila ada saudaranya dighibahi dan dia ada hadir ketika itu, maka yang pertama melarang orang untuk melakukannya. Disuruh berhenti. Kita sudah capek-capek beribadah, kita berikan pahala kepada orang tersebut yang kita ghibahi. Kita berdosakan hal ini. Kemudian yang kedua, memalingkan pembicaraan ke pembahasan yang lain. Pilih tema yang lain, topik yang lain. Sudahlah, janganlah ini. Ini kita bahas yang lain lah, tentang jual beli lah, tentang inilah, tentang olahraga lah. Yang penting jangan membicarakan kejelekan orang lain. Yang ketiga, itu dengan membela kehormatannya. Dengan membelanya, sepengetahuan saya, si fulan atau si fulanah itu tidak demikian. Dia baik ke orangnya. Dengan demikian kita sudah berusaha membelanya tanpa hadirnya orang yang dibela. Dan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, orang yang demikian man rada an irdi akhi bil ghaib. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, yang saudara yang dibela itu tidak ada, raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Maka Allah akan menyelamatkan wajahnya di hari kiamat dari siksa neraka. Demikianlah yang bisa kita pelajari dari di antara bentuk akhlak yang mulia agar kita menjaga diri kita dari perkataan dan perbuatan laghaw yang sia-sia, dan di antaranya yaitu ghibah, menggunjing atau membicarakan kejelekan aib saudara kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.